Kerajaan Sunda, wilayah yang tidak pernah ditaklukkan Majapahit. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Puncak kejayaan Majapahit tidak terlepas dari sosok patih yang memiliki peran penting dalam perjalanan kerajaan Majapahit, yaitu Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada yang memiliki cita-cita untuk menaklukkan semua kerajaan yang ada di Nusantara dan tunduk serta bersatu di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sebagaimana diucapkan oleh Gajah Mada dalam sumpahnya ketika ia dilantik menjadi seorang patih kerajaan. Sumpah tersebut dikenal dengan Sumpah Palapa. Berikut isi Sumpah Palapa Patih Gajah Mada. Sira Gajah Mada, Patih Amang Kubumi Tan Ayun Amukti Palapa. Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Samana isun amukti palapa. Yang artinya, dia Gajah Mada, Patih Amang Kubumi tidak ingin melepaskan puasa. Ia Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika sudah mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Sumpah Patih Gajah Mada yang ingin menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit ternyata menerima hinaan dan ejekan dari sebagian para menteri serta pembesar kerajaan Majapahit, yang dianggapnya itu sangat mustahil. Karena ambisi Gajah Mada yang sangat kuat, ia pun tetap teguh akan sumpahnya itu. Bahkan Gajah Mada melakukan perlawanan bagi mereka yang tidak berpihak kepadanya. Setelah melenyapkan para pencibir yang menentang Sumpah Palapa, Gajah Mada beserta para pendukungnya mulai unjuk kekuatan. Bersama tentara Majapahit, mereka memulai serangkaian serangan ke luar Jawa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bali. Empu Prapanca menyebut Raja Bali pada saat itu seorang pemimpin yang tidak baik terhadap rakyatnya. Ia kerap berbuat kasar, kejam, dan nista, sehingga menurutnya sangat perlu untuk diperangi dan ditaklukkan. Di bawah pimpinan Gajah Mada dan Empu Aditya Warman, setelah melewati pertempuran yang begitu lama dan melelahkan, akhirnya Bali takluk disusul dengan daerah Gurun atau Pulau Lombok. Serangkaian serangan militer serta diplomasi kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada membuahkan hasil. Tercatat hampir seluruh kerajaan yang berada di Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Malaya, dan wilayah timur Nusantara berhasil ditaklukkan. Namun dari sekian banyak kerajaan yang disebutkan dalam sumpahnya Gajah Mada, ada satu kerajaan yang tidak mampu ia taklukkan. Kerajaan tersebut ialah Kerajaan Sunda. Meskipun Majapahit mengklaim sudah menaklukkan seluruh kerajaan Jawa, namun nyatanya kerajaan Sunda tidak mengakui kekuasaan Majapahit dan tidak pernah ditaklukkan oleh Gajah Mada. Berbeda dengan kerajaan lainnya, Majapahit tidak menyerang kerajaan Sunda, padahal termasuk wilayah yang dibidik Gajah Mada agar sumpahnya terpenuhi. Sunda adalah kerajaan tersendiri yang bebas merdeka. Pada masa itu ada anggapan Sunda merupakan wilayah keramat yang harus dihormati.
tak layak ditaklukkan secara militer. Menurut naskah Wangsakerta, Raden Wijaya Raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit adalah putra pasangan Rakyat Jayadharma dan Dyah Lembutal. Ayahnya adalah putra Prabu Guru Darmasiksa, seorang raja dari kerajaan Sunda Galuh. Sedangkan ibunya adalah Putri Mahisa Campaka dari kerajaan Singosari. Dengan demikian Raden Wijaya jelas merupakan orang Sunda Galuh merujuk dari keturunan darah ayahnya. Pihak Majapahit terutama Gajah Mada merasa segan ketika mengingat wilayah Sunda sebagai wilayah yang kuat, aman, dan stabil. Bahkan ketika wilayah timur terus-menerus dilanda kerusuhan dan peperangan serta perebutan kekuasaan, penduduk wilayah kerajaan Sunda tampak tidak ditakutkan dengan berbagai peperangan. Wilayah Sunda tetap tenang dan aman. Pada saat itu pun kerajaan Sunda dikenal sangat kuat dalam pertahanan dengan memiliki pasukan perang yang adu tanding dan disertai dengan kemampuan bertempur yang sangat baik. Sehingga musuh pun harus berpikir dua kali jika ingin menyerang kerajaan Sunda. Karenanya itu Gajah Mada sangat khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka. Kemungkinan besar mereka akan kalah. Lagi pula secara politik, hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja, tidak ada masalah. Hanya saja para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Majapahit. Itu sebabnya Gajah Mada tetap berambisi untuk menaklukkan Sunda. Setelah sekian lama menyusun siasat untuk menaklukkan Sunda dengan berperang batal, peluang itu pun akhirnya datang ketika sang Raja Hayam Wuruk jatuh hati dan ingin menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Dikisahkan pernikahan itu akan digelar di kerajaan Majapahit. Lalu Raja Sunda beserta rombongan mengantarkan Dyah Pitaloka sang putri dari kerajaan Sunda. Tercatat rombongan dari kerajaan Sunda tidak terlalu banyak dan tidak melibatkan pasukan perang lengkap, karena kunjungan mereka dalam rangka mengantarkan calon pengantin perempuan. Namun di sisi lain Gajah Mada mengambil kesempatan itu untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor satu kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk kepada Majapahit. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Majapahit. Dengan pernyataan itu, rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolaknya, dan sang raja pun menegaskan tidak akan pernah tunduk terhadap Majapahit meskipun harus bermandikan darah. Dan akhirnya pernikahan itu pun gagal dan pertempuran pun terjadi antara pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada melawan rombongan dari kerajaan Sunda. Dan setelah melawan dengan sekuat tenaga, akhirnya sang Raja Sunda beserta rombongan dari Sunda pun gugur di medan pertempuran. Bahkan diceritakan putri Dyah Pitaloka pun akhirnya mengakhiri hidupnya demi menjaga kehormatan keluarga dan kerajaan. Peristiwa tersebut dikenal dengan Perang Bubat. Meskipun setelah Raja Sunda beserta rombongannya berhasil dikalahkan oleh pasukan Gajah Mada, namun kerajaan Sunda tetap berdiri dan diteruskan oleh putra mahkotanya. Dengan demikian kerajaan Sunda tidak pernah takluk dan ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Kerajaan Sunda tetap merdeka hingga masa runtuhnya kerajaan Majapahit.